Hey yo, Monica. Cihuy. Langsung aja teman-teman. Halo Sobat Unika, balik lagi di Ponika, Podcast Unika. Oke, kali ini kita udah ada di episode 10, yang sebelumnya kita membahas Fakultas Arsitektur dan Desain dan juga Fakultas Bahasa dan Seni. Di episode 10 ini kita bakal membahas seputar Fakultas Ilmu Komputer dan juga Fakultas Teknik. Tentunya di sini aku nggak sendiri. Di sini aku ditemani oleh Stephen Royan Patrick dari FECOM dan juga Renata dari Fakultas Teknik. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih dari Stephen dulu deh. Halo guys, ya perkenalin nama aku Stephen Ronald Patrick, aku dari Fakultas pada di semester 7, ya udah termasuk tua juga dan ya ingin mengisi podcast hari ini bersama dengan kakak Daniel yang ganteng ini katanya. Wah, kamu bisa aja. Oh Oke. iya. Oke, makasih, Ban. Oke, selanjutnya Renata nih bisa perkenalan nih. Oke, halo teman-teman semua. Saya Renata Ivoni Letian, biasa dipanggil Renata. Saya dari Fakultas Teknik angkatan 2018 dari program studi Teknik Sipil, dan saya sekarang sama kayak Kak Stephen semester 7 juga. Sudah punya 3 adik tingkat, dan semoga teman-teman semua betah juga di Unika. Thank you. Oke, thank you Stephen dan juga Renata. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Stephen dan juga Rena. Ini deh, aku mau tanya dong, kenapa sih kalian milih Fakultas Ilmu Komputer dan juga Fakultas Teknik? Mungkin bisa dari Kak Renata dulu nih, bisa di-spill ke teman-teman, adik-adiknya nih. Oke, makasih. Ini mau manggilnya Kak siapa ya? Kak Daniel aja. Oke, Kak Daniel, terima kasih. Iya. Kenapa aku milih teknik sipil? Em, Sebenarnya kalau mau ceritain dari awal-awal, sebenarnya ngikut orang tua. Cuman Oke. makin kesini belajar, awal-awalnya memang berat. Siapa sih nggak tahu teknik kan? Mending nggak Iya. tidur daripada nggak lulus ujian gitu. Dan makin kesini ya, oh ternyata teknik sipil tuh nanti kalau mau lulus sampai tahun berapapun tetap masih banyak lapangan kerja. Itu sih yang paling aku pegang sampai saat ini. Jadi biar ya nggak apa-apa deh, nggak tidur nggak apa-apa, tapi yang penting bisa suatu saat nanti bisa membanggain orang tua kayak gitu sih. Oke. Nah itu sebelumnya itu pernah ada ribut-ribut gak sih? Sebelumnya sama orang tuanya kan karena dipilihin tuh. Oh iya tentulah. Aku tadinya mau masuk kedokteran tapi nggak dibolehin. Terus Oke. disuruh masuk sipil. Oke. Gitu. Dan juga udah mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi ya. Iya, sempat mau keluar sebenarnya, tapi ya lanjutin aja, udah nanggung kalau mau keluar di semester 5 kan. Iya bener banget. Jadi ya selesain aja di Unika dulu gitu ya. Benar-benar. Oke, makasih Rena. Nah buat Iya, selanjutnya. Buat selanjutnya Stephen nih. Coba dong di-spill ke teman-teman kenapa sih kau milih FIKOM Unika? Oke, ya siap Kak Sanjaya. Aku Oke. pengen curhat nih ya. Dulu aku tuh sebenarnya udah dari SD aku ngerasain bahwa passionku sebenarnya di bidang teknologi informasi nih. Tetapi pernah juga aku ya pikiranku rada selingkuh gitu, aku malah mikir mau masuk kedokteran dan lain-lain. Ya kata demi kata, tahu-tahu ya rencana Tuhan buatku memang di komputer gitu kan, program studi yang berbau komputer sesuai dengan potensiku yang aslinya dari SD itu. Di sini juga sebenarnya aku memilih karena memang kalau kita tahu semuanya sekarang mulai arahnya ke teknologi kan ya. Mulai masuk ke industri 4.0 sama society 5.0. Dan ya dari situ menurutku juga peluang buat ini luas sekali. Mau kamu mau masuk bidang kesehatan nih misalnya ya, kesehatan bisa Ya. bioinformatika atau enggak data scientist di bidang kesehatan. Mau bidang hukum misalnya, kita bisa nih menganalisis sentimen, menganalisis krisis-krisis yang ada dan semacamnya bisa. Agama pun bisa dan lain-lain bisa. Jadinya aku tertarik banget makanya aku masuk ke situ sih Kak. Seperti itu. Oke, kan ya memang bener ya, memang saat ini dunia sudah memang benar-benar modernisasi nih, 4.0. Jadi semua bidang aspek kehidupan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia malahan membutuhkan namanya IT ya. Iya Kak. Nah itu dulu sempat ribut gak tuh sama orang tua kamu milih IT tuh? Oh kalau orang tua mah malahan udah langsung gas. Jadinya Oke, malah kalau orang tua pas denger saya pingin masuk IT itu ayo langsung aja udah. Nggak mikir lama oke. seperti itu sih Kak. Jadi memang langsung disetujuin aja gitu ya. Iya benar langsung disetujuin kan. Oke, thank you Pan. Iya. Nah mungkin aku mau tanya lagi nih ke Rena sama juga Stephen nih. Ekspektasi kalian masuk di prodi yang teman-teman pilih itu sesuai ekspektasi kalian nggak sih? Apa di realitanya tuh teman-teman tuh kok gini ya ternyata ya di prodi ini ya? Nah gitu. Mungkin dari Stephen dulu deh.
Oke, siap, Kak. Kalau ekspektasi, enggak. Karena dulu malah kalau orang biasanya ekspektasinya ya tahu-tahu pas masuk malah capek dan lain-lain ya. Nah, aku tuh malah pas sebelum kuliah tuh aku mikirnya, wah, aku masuk TI nanti bakal belajarnya nggak seru dan lain-lain gitu kan. Istilahnya paling apa website dan lain-lain. Tahu-tahu pas aku udah berkuliah tuh aku ketemunya AI, aku ketemunya IoT dan lain-lain itu malah menurutku lebih asik, bikin aku lebih bersemangat. Jadi kalau dibilang sama ekspektasi ya berbeda, tapi lebih asik gitu loh. Ya gitu, Kak. Oke, jadi juga ya nggak sesuai ekspektasi ya gitu ya. Nggak sesuai ekspektasi. Lebih bagus dari ekspektasi itu. Wah, Hejian. Berarti efek komunika keren juga nih. Iya, iya dong. Oke. Oke, terus kalau Kak Rena nih, gimana nih? Sesuai ekspektasi nggak sih? Sesuai sih, dari awal aku udah iyain mau masuk sipil tuh aku udah tahu kalau bakal ngitung, kalau bakal gambar. Jadi udah sesuai. Jadi pas terjun kaget sih iya, cuman kagetnya itu karena ternyata lebih susah yang dibayangkan. Jadi ya mikirnya cuman ngitung, ternyata ngitungnya ngitung yang ya gitu. Kalau salah ngitung kan bangunan roboh ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya gitu. Oke, thank you buat Rena dan juga Stephen. Nah, mungkin aku mau tanya lagi nih. Tugas-tugas yang ada di Evicom dan juga yang ada di FT itu memberatkan mahasiswa nggak sih? Khususnya buat Stephen sama buat Renata nih. Apakah tugasnya tuh manusiawi apa enggak? Nah itu. Mungkin dari Renata dulu deh. Kalau mau ngomong manusiawi, nggak manusiawi sih. Ini beberapa panitia di sini kan banyak anak sipil ya. Jadi mereka juga tahu gimana gitu. Eh, Semua tuh tergantung dari kitanya, tapi juga dari kitanya nggak bisa apa-apa kalau dari asisten dosennya yang nyebelin. Nah, jadi misalnya tugasnya udah berat, tapi asisten dosennya nyebelin, selalu respon, pelit nilai, padahal kita udah berusahanya sampai nangis-nangis, sampai nggak tidur-tidur, sampai kayak gitu, tapi malah mereka slow respon, ujung-ujungnya mepet deadline, bilangnya nilainya segini, nggak bisa lagi remet atau apa segala macem. Jadi yang bikin kesel tuh itu sih, yang bikin berat, yang bikin ya gitu deh pokoknya. Tapi ya uh, anak teknik ya, jadi kita nggak berharap lebih untuk nilainya selalu bagus gitu, karena mau usahanya udah segini, belum tentu nilainya juga segitu gitu sih. Oke, ya sama dengan teman-teman saya yang juga di teknik merasakan hal yang sama. Iya. Oke, thank you Rena. Oke, kita ke Stephen nih. Gimana nih? Coba dong ceritain. Wah, kalau buat aku sih, kalau aku pribadi sih ngomongnya ikom sangat manusiawi sih. Karena kalau misalnya tugas atau semacamnya nih ya, ikom itu kan mengutamakan kreativitas logika ya. Jadinya kalau misalnya kita membahas tentang seperti itu, hal-hal seperti itu, kita bikin project yang wow dan lain-lain itu, kita boleh-boleh aja. Kita nggak harus ikut sesuatu yang kemauan dosen harus ini, harus ini, harus ini, gitu sih. Oke, jadi gitu ya buat FECOM dan juga FT gitu ya teman-teman yang ada di rumah. Tapi juga jangan berkecil hati karena kalau dilewati dengan hati yang gembira dan juga pemikiran yang bisa dewasa pasti akan terlewati semuanya. Oke, kalau gitu aku mau tanya lagi ke Stephen dan juga Rena nih. Aku mau tanya, di Fakultas Teknik sama di Fakultas Ilmu Komputer tuh ada ormawa apa aja sih? Mungkin dari Badan Legislatif Eksekutif dan juga UKM-nya tuh ada apa aja sih? Mungkin dari Kak Stephen dulu deh. Oke, siap Kak Daniel. Kalau di IKOM sendiri, kalau kita ngomongin organisasi dulu, ada 3 yang ada di tubuh IKOM ya. Pertama itu BEM, lalu kedua itu Senat, terbalik nih, pertama ada Senat, lalu yang di bidang Prodi itu ada HM. Jadinya di Prodi juga kita ada himpunan mahasiswa gitu kan. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang fungsi-fungsinya nih ya, kalau secara legislatif, yang paling tinggi jelas ada Senat dong, ada Senat Fakultas Ilmu Komputer, di mana tugasnya ya kita tahu sendiri layaknya kita mewakili mahasiswa yang lain ya. Kayak DPR kalau kita ngomong, kalau ada aspirasi atau apa ditampung, lalu misalnya kita ada forum-forum komunikasi dia yang ngadain dan semacamnya.
Lalu ada juga BEM, di mana BEM ini jadi mitranya fakultas nih, kalau mau ngadain semacam minat bakat, atau urusan-urusan kemahasiswaan, acara-acara semacamnya gitu, itu biasanya dipegang oleh BEM. Lalu tadi yang ketiga itu yang di bagian program studi ya, masuknya di HM gitu, dia biasanya jadi metodenya program studi untuk menyelesaikan masalah-masalah di program studi sih. Misalnya mungkin, oh anak-anaknya nih kurang seputar ilmu tentang Python kalau anak komputer ya misalnya. Oh mungkin bisa nih diadakan acara yang berbau itu, apakah itu baunya lomba, atau juga mungkin baunya mungkin workshop atau semacamnya, itu urusannya HM. Lalu kalau kita ngomong keluar dari Ormawa, kita masuk ke UKM, ada juga nih Kak, sebelum pandemi itu cukup banyak sebenarnya UKM-nya, seperti ada bulu tangkis, ada futsal, ada juga misalnya klub semacam Big Data Analytics, ada semacamnya. Tetapi karena pandemi ini, kayaknya semuanya off Kak, seperti itu. Ya itu dari saya Kak, terima kasih. Oke. Nah, aku mau tanya lanjutan deh. Nah, terus kalau misalnya kamu nih sebagai, bukan kamu aja ya, mungkin dari mahasiswa FIKOM masuk Ormawa, itu bisa bagi waktu enggak sih? Kan dari FIKOM sendiri kan wah banyak coding, banyak tugas dan lain sebagainya. Nah, itu gimana sih cara bagi waktunya? Mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman. Aku jawab secara universal aja ya Kak. Ya, universal aja. Ini bisa kalau kita bisa ngelola waktu sih. Ya klasik banget jawabannya ya. Istilahnya kita bisa membedakan mana yang penting mendesak, istilahnya mana yang istilahnya nggak penting tapi mendesak, terus mana yang mendesak, dan ya pokoknya 4 kuadran itulah Kakak ya, dan teman-teman sini pasti juga tahu ya seperti itu. Jadinya menurutku ya bisa-bisa aja sih, karena aku sendiri juga kalau aku mau ngomong aktivitasku nggak sedikit. Istilahnya nggak cuma berbicara tentang organisasi, kepanitiaan dan lain-lain, aku juga kan ikut kompetisi dan semacamnya ya, ikut juga acara-acara yang lain, dan itu begitu banyak. Aku rasa aku aja bisa kok bagi waktu, yang lain juga bisa lah harusnya. Tetapi balik lagi ke individu ya Kak, ya seperti itu. Benar. Oke, jadi sebenarnya bisa ya kalau di FIKOM ikut sebagainya hal-hal kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu. Oh, bisa banget Kak. Oke. Oke, kalau gitu kita ke Rena. Oke. Bisa ceritain dong ada Ormawa apa aja? Terus bisa nggak sih sebagai mahasiswa teknik ikut Ormawa, ikut kegiatan tuh bisa nggak sih? Gitu. Kalau di teknik itu ada 4. Ada kalau dari fakultasnya ada BEM sama Senat tentunya ada. Terus kalau dari program studi teknik sipil itu ada KMTS, itu keluarga mahasiswa teknik sipil, yang dimana tuh mereka kurang lebih koordinasinya sama prodi sih. Kalau bikin-bikin proker juga yang berbau sipil, bikin beton, uji kuat beton, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya di teknik elektro itu ada HMJTE, itu himpunan mahasiswa jurusan teknik elektro, itu kalau teman-teman pernah ikut, pernah lihat mereka bikin program kerja yang kayak robotik, Vagansa itu salah satu proker dari HMJTE. Jadi ya himpunan-himpunannya semua berfokus ke program studi masing-masing. Cuman ya tetap saling berkoordinasi kalau ada event yang dimana empat Ormawa itu harus bersatu kayak gitu. Teman-teman yang di teknik sini yang panitia juga pernah jadi pemimpin di salah satu Ormawa itu gitu, Kak Doni. Terus kalau UKM-nya sendiri itu kalau di Fakultas Teknik itu ada badminton, terus ada basket, terus ada futsal, terus ada juga komusik. Komusik itu komunitas musik teknik, jadi kayak band-band gitu. Terus, Oke, nah itu bisa nggak sih sebagai mahasiswa teknik ikut kegiatan-kegiatan yang ada di universitas maupun di fakultas? Kan yang tadi seperti dikatakan oleh Rena nih, berat banget, tugasnya banyak, dan juga ngejar nilai itu susah banget di teknik gitu. bisa lah, lihat aja buktinya. Banyak kan anak teknik di UNIF 2 tahun lalu yang jadi wakil presiden Universitas Nika Sugiyo Pranoto kan dari teknik juga. Jadi nggak membuat kita juga harus merenung gitu tugas terus, enggak. Kita juga butuh soft skill juga, kita harus balance juga kan. Ya walaupun banyak UKM-UKM unik itu jarang ada anak tekniknya, cuman menurut aku kalau lebih ke organisasi kayaknya anak teknik lumayan banyak sih. Jadi nggak membuat kita lemah gitu, enggak. Anak teknik mah strong-strong, cewek-ceweknya apalagi. Jadi nggak ada perbedaan cowok-cewek di teknik, sama aja tetap kuat sama-sama. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di YouTube dan juga di Spotify,
Tuh, dengerin kata-kata Kak Rena. Tapi dari program studi yang terpisah ini kan, dia ada anaknya lagi nih. Ini, oh kita bikin bisnis ini nih, gabungin antara komputer dengan misalnya ekonomi. Nah, ini sistem informasi cocok banget itu, Kak. Seperti itu. Hey yo, Monica. Cuy.